SQL itu nggak ada foreign key, nggak ada key-keyan, key cuma ID itu saja. Jadi ketika kita melakukan join-nya sebenarnya join bisa, tapi maksudnya nggak menghubungkan antar tabel yang punya hubungan gitu. Tapi untuk melakukan join, ketika nanti kita punya beberapa koleksi, kemudian kita mau bandingkan itu bisa. Oh, karena NoSQL emang skemales ya, Bu. Jadi iya. bisa join. Oke, terima Jadi kasih, Bu. joinnya bukan seperti yang kemarin kita lakukan. Kan join sebenarnya mirip seperti VLOOKUP kan, join itu. Ada lagi? Oke. Ada lagi nggak? Yang nggak ada pertanyaan boleh raise hand. Oke, silahkan yang ke toilet. Oh, raise hand semua, kecuali Abid. Abid ada pertanyaan? Oh ya, silahkan. Nggak ada sih. Paling kalau nama atributnya itu ada spasi itu biasanya beda. Untuk membedakan itu saja. Hmm. 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 Tengah sama yang bawah. Kalau yang tengah ini, ketika kita tidak menyebutkan atribut ID itu ditampilkan atau enggak, ID itu akan otomatis ditampilkan. Tapi kalau kita menyebutkan bahwa ID itu tidak ditampilkan, maka benar-benar dia tidak akan tampil. Gitu. Secara default, atribut lain kita harus sebutkan atribut apa saja yang muncul. Tapi untuk ID ini, ketika kita tidak sebutkan dia muncul atau enggak, dia tetap akan muncul. Defaultnya gitu. Nah, untuk menghilangkan atau tidak mau menampilkan ID-nya, kita sebutkan ID sama dengan 0. Kita tidak mau tampilkan 0 gitu. Itu bedanya gitu. Ada yang mana? Maksudnya join? Kalau nggak join, gimana caranya menampilkan beberapa atribut dari beberapa collection? Pasti dengan join. Paling datanya sih nanti di praktikum ada, sepintas kita bahas join, cuman ya sepintas aja, satu contoh itu nggak sampai sedetail SQL. Gitu, Bit. Udah lagi semuanya rasa nih, nggak ada pertanyaan. Oke. Kalau nggak, oke, silakan Rahmat. Itu yang objek ID emang panjang gitu ya, Bu? Ya memang dia gitu, ID, karena ID dia anggap ID dan ID itu generatan supaya menghindari kesamaan, maka ID-nya itu di-generate sedemikian rupa sehingga sepanjang itu. Itu yang mendefinisikan ID-nya otomatis atau user sendiri, Bu? Defaultnya otomatis. Tapi bisa manual nggak, Bu? Nanti silakan dicek di ini ya, di dokumentasi versi yang kalian pakai, karena ini saja yang kita bahas di sini itu akan bisa berbeda antar versi. Ya. Jadi yang kita bahas di sini itu kemarin saya ngambil
Ada yang dari versi 3 udah ada yang versi 4.5 baru ada gitu. Ada yang di versi 4 sama 5-nya udah nggak ada lagi. Nah, untuk tadi yang bisa ngupdate ID atau enggak, saya belum cek lagi di versi yang terbaru apakah sudah bisa atau enggak. Metodenya pun ini di Mongo SH sama Mongo itu bisa jadi berbeda gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian praktek terus pada saat nyoba pakai versi yang satu bisa, pakai versi yang lain bisa, itu bisa jadi karena memang beda versi itu. Ini karena ini belum stabil SQL, gitu. Masih banyak perkembangan. Gitu, Ahmad. Baik, makasih Bu. Ada lagi? Nggak ada? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada, kalau nggak ada kita sudahi dulu pertemuan ini. Kita kembali lagi bertemu besok di praktikum. Kita akan praktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.